Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, hari ini dalam keadaan baik. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, Bapak cek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nadia. Oke. Keterangannya apa? Apa? Oke. Siapa lagi? Tidak. Oke. Sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa? Reza. Silakan di kursi saja. Ya, silakan. Teman-teman sebelum belajar apa baiknya berdoa dulu. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini dulu tujuan pembelajaran kita di bab 3. Bab 3-nya adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya, peserta didik dapat menumbuhkan hakikat sholat dan zikir dengan mencegah perbuatan keji dan munkar. Kesepakatan pada jam pelajaran berlangsung. Pertama, mengangkat tangan jika ingin bertanya atau ingin keluar. Kedua, mendengarkan dan menghargai teman yang lain jika bertanya atau menjawab pertanyaan. Setuju? Setuju. Ini adalah dua kesepakatan kelas pada saat jam pelajaran dimulai. Oke. Berikutnya, pertanyaan pemantik. Apa itu zikir? Yo, ada yang tahu? Apa itu zikir? Ayo Rahel. Apa? Oke, zikir mengingat Allah, kata Rahel. Apa lagi yang lain? Yo, Pak, ya Eka. zikir berarti menjunjung nama Allah. Oke, zikir kata Eka menjunjung tinggi nama Allah. Oke, next. Sebelum kita ke berikutnya, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Oke, kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita mulai. Semuanya silakan berdiri. Berdiri. Oke, yang lain silakan berdiri. Kita mulai. Oke. Oke.
Sholat dapat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai melalui takbir. Berarti sholat adalah kebaikan. Menurut istilah, sholat bisa dilakukan melalui perkataan seperti perbuatan melalui takbir. Oke. Next, orang yang memelihara sholat. Di sini ada dari hadis riwayat Ahmad dan Al-Tabrani. Hadisnya yang berbunyi, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, serta keselamatan pada hari kiamat. Dan sebaliknya, begitu juga atau begitu pula orang yang tidak memelihara sholat, ia akan memperoleh hal keburukan di hari kiamat nanti. Berarti dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan, orang yang memelihara salat akan mendapatkan cahaya di hari akhir nanti. Sebaliknya, orang yang tidak memelihara salat, dia akan memperoleh keburukan di hari kiamat nanti. Oke. Berikutnya, di sini akan Bapak tayangkan sedikit video tentang salat. Bapak harap kalian bisa menyimak dan mengambil kesimpulan dari video yang Bapak tayangkan. Oke. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa sholat itu tiang agama? Untuk itu bagi umat Islam, sholat itu hukumnya wajib. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sudahkah kamu melakukan sholat dengan benar? Ayo, sekarang kita belajar bab tentang sholat. Benarnya sholat. Sholat menurut bahasa Arab adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah rangkaian ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Sholat hukumnya fardu ain. Sholat fardu harus kita kerjakan walau dalam keadaan apapun. Jika sedang sakit dan tidak mampu melaksanakan sholat sambil berdiri, kita dapat melaksanakannya sambil duduk. Jika duduk tidak mampu, kita bisa melaksanakan sambil berbaring. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pada hari kiamat, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Demikian materi kita tentang pengertian sholat. Sampai jumpa di materi edisi sholat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi sudah ditayangkan tentang video sholat. Nah, setelah kalian tadi melihat video tentang sholat, apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Misalkan setelah kalian tadi, ayo. Oke, apa? Fitria? Oke, sholat adalah tiang agama dan bersifat wajib. Besok, Marlina? Saya
video makna sholat tersebut. Oke, berikutnya ke materi kedua, materi makna zikir. Zikir menurut bahasa berarti ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat kepada Allah. Jadi zikir adalah mengingat kepada Allah melalui zikir. Contoh-contoh zikir apa? Saya tahu. Allahu Akbar, benar, masuk zikir. Ya Eka? Subhanallah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Oke, itu bagian-bagian dari zikir. Oke, benar-benar arti la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berarti zikir kita mengingat kepada Allah. Oke. Nah, di sini ada 3 tata cara di dalam berzikir. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenung ciptaan Allah, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Contohnya bertafakur, bagaimana kita bisa hidup bernapas kalau tidak karena kehendak Allah. Jadi kita berpikir, oh kita hidup bernapas, udara yang kita hirup semuanya sudah gratis karena pemberian dari Allah. Coba kita bernapas menghirup udara bayar, berapa kali kita banyak bayar selama berapa menit, berapa jam yang kita lalui. Oke. Yang kedua, zikir dan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal Allah atau nama-nama Allah yang di dalamnya terdapat nama Allah, keagungan Allah melalui tahlil, takbir, salat, baca Al-Quran dan salawat. Itu zikir dan ucapan seperti kayak tadi kata Fitria, Allahu Akbar, kan arti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu melalui ucapan. Zikir melalui ucapan. Ini yang ketiga, menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Oke, contoh, ada pelajaran sudah berlangsung, tapi ada teman kalian, aku bosan sama pelajaran itu. Alangkah baiknya kita tidak hadir atau kita bolos. Itu berarti sedang melanggar dari tata cara zikir. Maksudnya apa? Kalian tidak berzikir melalui perbuatan. Setelah itu kita nggak boleh kan itu pelajaran, kita suka tidak suka tetap belajar. Berarti kita merupakan zikir dengan perbuatan. Perbuatan kita buat menjadi lebih baik, tidak mengikuti teman yang mengajak bolos atau tidak mengikuti pelajaran. Oke, berarti sudah ada 3 cara di dalam zikir tadi. Kita ulang. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur, merenung ciptaan Allah, sehingga timbul kita pikiran bahwa kita kepunyaan Allah, kita diciptakan Allah. Yang kedua, melalui ucapan seperti Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, dan membaca Al-Quran. Berarti membaca Al-Quran berarti masuk di dalam melalui ucapan. Yang terakhir, menaati perintah Allah melalui dengan zikir perbuatan. Oke. Berikutnya, nah di sini ada lagi video makna zikir. Sama Bapak harapan kalian dapat memahami, menyimak video tadi yang akan ditayangkan ini, mengambil kesimpulan seperti video yang tadi tentang ini. Video berikutnya adalah makna zikir. Ya, silahkan menyimak.
menyimak sekilas video pendek tentang zikir. Nah, setelah kalian tadi melihat video sekilas tentang makna zikir, apa sih yang kalian dapatkan tadi? Apa sih yang kalian pahami dari video tersebut? Ya Fitria? Zikir adalah Zikir adalah kunci ketenangan hidup. Oke, kunci ketenangan hidup. Oke, berikutnya apa lagi? Ya, kata Fitria tadi, zikir adalah merupakan ketenangan hidup. Karena tidak berzikir dapat membuat hati tenang, hidup tenang. Kenapa berzikir membuat hati tenang, hidup tenang? Karena kita mengingat melalui apa tadi? Perkataan, perbuatan, dan ucapan. Benar sekali. Oke. Next, di sini ada sedikit kuis tentang rangkuman materi yang kalian lihat tadi, yang kalian pahami tadi. Oke, sudah siap? Siap. Oke, kita mulai. Oke. Kalau yakin nanti dipersilakan maju. Zikir. Bab 3, menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Oke. Secara bahasa, salat diartikan sebagai kewajiban kita, keharusan umat muslim, doa meminta kebaikan, sunnah, makruh, penting. Oke, siapa yang tahu maju ke depan? Silakan Kak. Sentuh layarnya. Kita cek jawabannya, benar apa salah. Meminta kebaikan. Salah secara bahasa diartikan sebagai benar sekali, meminta kebaikan. Benar Kak. Next, berikutnya yang kedua. Dengan selalu menjaga salat, maka kita akan mendapatkan A. Jawab ya. Kekayaan, kesuksesan, kekuatan, ketentraman hati, kegelisahan, kekacauan. Silakan itu ya. Pilih jawabannya.
you. Apa Fitria? Imran. Ali, Bukan. Imran, Eka, Al-Azhar. Al-Ahjab, ya Sa. Fitria, Ali, Imran, Al-Ahjab, Eka, Al-Nur. Bapak klik di tempat lain dulu. Berarti yang nggak ada Alisra kita cek dulu. Yang benar adalah dari pendalaman materi tentang makna sholat dan zikir, Bapak buat kuisis pertanyaannya. Kalian sudah semuanya hampir memahami materi yang sudah Bapak sampaikan, yaitu materi makna sholat dan zikir. Kita next berikutnya. Nah, di sini ada tugas atau tugas LKPD untuk kalian. Lembar LKPD-nya sudah Bapak siapkan. Kalian jawab di kertas lembaran LKPD ini. Pertanyaan pertama. Sebutkan serta jelaskan hikmah sholat. Yang kedua, sholat adalah sarana antar manusia dengan Allah. Salat merupakan kedudukan yang paling penting dalam Islam. Salat adalah tiang agama. Mengapa? Salat sebagai tiang agama. Yang ketiga, zikir merupakan elemen yang sangat penting dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Sebutkan alasannya. Oke. Bapak kasihkan dulu LKPD-nya. Silakan kalian jawab di lembar LKPD-nya. Bapak kasihkan satu-satu. Tulis di lembar LKPD-nya jawaban yang kalian pahami dari materi salat dan zikir yang sudah Bapak tampilkan tadi melalui video pengertian materi. Oke. Silakan dijawab. Bapak tunggu beberapa menit. Pertama tadi sebutkan serta jelaskan hikmah sholat dan zikir. Hikmahnya apa sih kalau kita sholat dan zikir? Berikutnya kedua, salat adalah sarana antar manusia dengan Allah. Salat merupakan kedudukan yang paling penting di dalam Islam. Mengapa sholat disebut tiang agama? Jelaskan kepada kalian apa? Kenapa sholat adalah tiang agama? Yang ketiga, zikir merupakan elemen yang sangat penting dalam beribadah kepada Allah. Mengapa zikir penting dan sebutkan alasannya. Aku beri waktu beberapa menit. Tulis nama kalian di lembar LKPD-nya, nama, kelas, hari, dan tanggal. Kalau masih bingung silakan ditanyakan. Pergantian pelajaran. Pergantian pelajaran. Ada yang tanyakan, kalau kurang jelas tentang soalnya, jawab sebisa kalian dan sepemahaman kalian tentang
kita penyegaran dulu. Kan kalian tadi sudah pusing agaknya menjawab soal yang di LKPD tadi. Oke, sekarang kita bergerak kembali ke posisinya menjabar melebar dulu. Kita bergerak keluar dari posisi benar duduknya. Kita melakukan gerakan Indonesia Sehat atau GGS, gerakan sekolah sehat. Oke. Kita next. Oke. Kita mulai ikuti gerakannya. Tuh, 2. Ya, tangannya. Oke. 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 Oke, tangan. Oke. Gak tangannya. Iya. Oke. Iya. Iya, tangan atas. Ya. Ya. Iya, tangan atas. Iya. Oke. Oke. Tepuk tangan untuk semua. Terima kasih buat kalian yang sudah melakukan gerakan sekolah sehat. Oke. Melakukan gerakan sekolah sehat. Oke, setelah menjawab LKPD tadi. Oke. Berikutnya. Oke. Setelah kalian melakukan gerakan Indonesia Sehat tadi, nah di sini adalah refleksi kalian. Refleksi kalian bagaimana tentang pelajaran tadi dan perasaan kalian. Oke, menyenangkan. Oke, refleksi kalian hari ini menyenangkan. Oke, bagaimana sudah kalian memahami materi yang tadi? Kalian refleksi kalian hari ini senang menyenangkan. Selain menyenangkan apa lagi? Memahami tentang zikir. Oke, memahami tentang zikir kata Ustaz. Benar sekali Ustaz. Sudah menyenangkan kata Ustaz, memahami tentang zikir. Apalagi? Oke, fitrinya memahami tentang makna sholat. Oke, ada lagi yang lain? Oke, refleksi kalian hari ini menyenangkan karena Ustaz dapat memahami makna zikir, kata Fitriah dapat memahami makna sholat. Oke. Next. Oke, sampai di sini dulu materi Bapak. Sampai ketemu di materi berikutnya. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, silakan dimulai. Berdoa selesai, sampai jumpa di materi berikutnya.